sekarang kita potong zigzag. Totalnya itu ada 8 potong. Nah, biar hasilnya lumayan cantik dan rapi, selanjutnya kita tinggal pencet pakai sumpit sedikit di bagian atasnya. Apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel Sinta Ciwar in China. Nah, jadi kegiatanku hari ini saya itu mau bikin manto atau roti kukus. Dan kebetulan cuaca hari ini lumayan cerah. Di luar ini sekarang ada di suhu 12 derajat Celcius. Tadi itu di dalam ruangan di kamar itu suhunya 10 derajat. Jadi mataharinya juga cukup bagus, tapi sambil ada angin yang cukup kencang hari ini teman-teman. Sebelum lanjut, saya itu mau isi dulu cerek untuk bikin air panas, karena nanti di jam 5 sore Cincin itu mau berangkat kerja, dia itu kerja shift malam. Dan oke, sekarang saya mau isi cerek dulu. Nah, ini dia aktivitas yang tidak bisa di skip, isi termos dengan air hangat, karena di musim dingin badan itu perlu dihangatkan dari dalam. Oke teman-teman, nah sekarang kita itu bikin roti kukus. Bahannya itu simple, cuman pakai terigu, sedikit tambahan gula sama ragi. Oke, sekarang let's go. Kita tuang terigu ini kisaran 250 gram. Tambahkan ragi sedikit, plus gula sedikit. Kita siram pakai air hangat. Aduk-aduk dan tuang ke terigu. Jadi di Cina Utara, wilayah ini memang dikenal sebagai daerah penghasil gandum, teman-teman. Makanya pola makan orang-orang di sini juga berbeda. Makanan pokoknya bukan nasi seperti di Asia Tenggara, tapi lebih sering berbasis gandum, seperti roti kukus, mie, ataupun dumpling. Nasi sebenarnya ada dan tetap dimakan, tapi tidak sedominan roti kukus atau mie ataupun dumpling itu, teman-teman. Nah, biasanya nasi itu lebih sering dimakan sebagai variasi, bukan makanan utama harian. Di daerah utara seperti Henan, tempatnya kami, orang itu bisa makan manto hampir setiap hari. Nah, manto ini biasa dipadukan dengan sayur tumis, sup, atau lauk sederhana. Ini bukan soal selera saja, tapi juga soal sejarah, iklim, dan hasil pertanian. Karena tanah dan cuacanya cocok untuk gandum, maka kebiasaan makannya pun terbentuk dari situ. Dan sambil menunggu adonannya itu mengembang, ini saya lagi siapkan isian untuk roti kukus. Isinya itu simple, cuman pakai garam, sedikit minyak, dan tambahan daun bawang. Oke teman-teman, nah ini sudah sekitar 30 menit, adonannya sudah cukup mengembang. Kita coba pencet adonannya. Oke, nah sekarang kita mulai bikin. Pertama, adonannya ini saya mau bagi dua dulu. Yang bagian pertama ini saya mau bentuk pakai sumpit. Isinya pakai campuran daun bawang yang tadi. Sederhana, cuma pakai garam, minyak, dan daun bawang. Tapi justru ini yang sering dimakan di sini, teman-teman. Oke,
sekarang adonannya sudah pipih, kita tinggal tambahkan isiannya. Ini salah satu cara bikin roti kukus ala Cina Utara. Jujur, bikin bentuknya ini lumayan pelan-pelan, apalagi pas digulung. Takutnya itu minyaknya meluber ke sana kemari. Dan ini sudah selesai digulung, sekarang kita potong zigzag. Totalnya itu ada 8 potong. Nah, biar hasilnya lumayan cantik dan rapi, selanjutnya kita tinggal pencet pakai sumpit sedikit di bagian atasnya. Cara ini bikin bentuk roti kukusnya itu kelihatan lebih menarik. Nanti pas dikukus, lapisan isian daun bawangnya itu tetap rapi, teman-teman. Ini yang pertama teman-teman, mau dikukus dulu, terus nanti sisa adonan itu mau dibikin manto seperti biasa, yang model manto pada umumnya. Ini saya mau kukus dulu. Sambil ini dikukus 30 menit, sekarang kita bikin sisa adonan yang di sana. Let's go! Nah, yang kedua ini ikut roti kukus pada umumnya, cuma dibedakan cara digulung dan dipotong-potong. Dan karena ini bagian ujungnya ada sisa adonan, saya bikin 2 bentuk baru di lingkar 5 seperti ini. Jadi adonannya tidak terbuang dan bentuknya tetap menarik untuk dikukus nanti. Nah, sambil tunggu rotinya dikukus, ini dia piring-piring yang tidak bisa ditunda sampai besok. Kalau sudah bermalam, suhu malam itu bisa sampai minus. Bisa-bisa besok pagi saya itu bangun dapat piring kotor dengan bongkahan es batu di baskom orange itu. Jadi kita cuci. Sekarang kita coba dulu di dalamnya sudah masak atau belum. Oke, sudah masak. Selesai dikukus, sekarang saya mau ajak teman-teman keliling sebentar. Naik sepeda sambil olahraga ringan dan menikmati pemandangan di tempat biasa. Biar suasananya lebih santai dan seru, musik. Semuanya itu kebun-kebunnya warga, terus yang di sana itu sana. Nah, itu biasa tempat olahraga yang biasa saya pergi, teman-teman. Ayo kita ke sana. Sekarang ini tuh sudah sore, teman-teman. Sebentar lagi Cing-Cing itu mau berangkat kerja. Jadi saya mau pulang siapkan makanan untuk dia. Cing-Cing itu kerjanya jam 8 malam, tapi berangkat lebih awal biar bisa istirahat di mobil. Nah, dia itu bawa selimut, soalnya walaupun di mobil tertutup, dinginnya itu tetap bisa tembus. Dan di tempat kerjanya juga disediakan 3 kali makan. Teman-teman,
teman-teman, ini karena saking kencangnya angin hari ini, kerupukku bahkan dengan nampannya itu hilang di sini teman-teman. Ini padahal sore saya baru mau angkat, tapi ternyata hari ini memang anginnya itu kencang sekali. Jadi kerupuknya tinggal satu. Terpaksa yang ini jadi bagiannya Bruno. Cincin啊，来看看。怎么了？这个怎么了？坏了？喏，怎么弄坏的？它不是在上面吗？然后碰掉下来了，啊，这个风太大了。然后这个坏了，再买一个吧。哟，那怎么办呢？哎呀，没有了，这已经在地上了，这个。然后我自己拿下来。没事，就这样。 Sekarang kita tanya Cincin bagaimana tekstur dan rasanya roti kukus ini. Nah, itu apa? Koi吗？还有硬的哦，是吧？ 你要吃鸡蛋吗？吃吧。你会弄那个面啊？我馒头那个面你会弄啊？弄好了是软的。啊，软的。你蒸了多长时间？30分钟。30分钟。 水放上去，水开了，再把馒头放上去30分钟。哦。不是凉水之后放进去30分钟。好。 Jadi roti kukusnya ini teksturnya itu masih agak keras teman-teman. Nah katanya Cincin dikukusnya itu baru dimasukkan setelah airnya itu betul-betul mendidih. Kalau masuknya dari awal teksturnya itu bisa beda. Ini katanya masih enak tapi memang agak padat. Oh, bye-bye. Ini Cincin sudah berangkat kerja, masuk kerjanya itu jam 8 malam untuk shift malam, terus pulang pagi jam 8. Jadi total kerjanya itu 12 jam. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dan support channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.